Najis atau najasa dalam bahasa Arab artinya kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Dalam ilmu fikih ialah kotoran atau sesuatu yang menjijikkan yang bisa menghalangi kesempurnaan sholat. Berikut pembagian najis, silahkan disimak seri Akbar. Najis dibagi menjadi 3, ada yang berat, ringan, dan sedang. Najis yang pertama adalah najis mukhalasoh, yaitu najis yang berat. Najis yang berat ini yaitu anjing, babi, dan anak yang lahir dari keduanya. Cara mensucikannya ialah dicuci bersih dengan air 7 kali dan salah satunya wajib dicuci dengan tanah. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sucinya tempat berkakas seseorang di antara kamu apabila telah dijilat oleh anjing adalah dengan dicuci 7 kali. Permulaan di antara pencucian itu harus dicuci dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Najis yang kedua adalah najis mukhaffafa atau najis ringan. Ialah najis yang ringan seperti air kencing anak laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air bersih pada benda yang terkena najis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terkena air kencing anak wanita harus dicuci, dan jika terkena air kencing anak laki-laki cukuplah dengan memercikan air padanya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ketiga adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Najis sedang yaitu najis selain najis mukhalasah atau berat dan najis muhaffafah atau ringan. Seperti yang pertama yaitu arak. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua yaitu darah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Jika pergi, maka bersucilah dan lakukanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah nanah. Nanah merupakan darah yang berubah menjadi busuk. Yang keempat adalah muntah. Muntah merupakan makanan yang berubah di dalam perut menjadi rusak dan busuk yang hukumnya seperti tahi. Kotoran atau tahi manusia atau binatang atau selain binatang yang tidak mengalir darahnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku membawa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 2 batu dan segumpal najis atau tahi binatang yang kering. Lalu beliau mengambil 2 batu dan membuang najis tersebut. Beliau bersabda, sesungguhnya ia najis. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam yaitu kencing atau kecuali kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan kecuali susu ibunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan, maka beliau bersabda, mereka berdua sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya tidak beristinja dari kencingnya atau cebok, sedangkan yang lainnya dia menebarkan adu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh ialah mazi dan wadi. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, jika kau melihat mazi, maka cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya, hukumnya najis, kecuali susu ibu atau manusia, suci. Yang kesembilan, anggota yang terputus dari binatang yang hidup, hukumnya najis, kecuali ikan, belalang, dan manusia. Rasulullah SAW bersabda, apa yang terputus dari anggota binatang hidup adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi. Yang ke-10 yaitu rambut atau bulu bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya, hukumnya suci. Allah berfirman, dan jadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Quran Surah An-Nahl ayat 80.